Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-203 yang berjudul Melayani dengan Sukacita Setiap Hari. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Ada penghiburan dan kebahagiaan dalam pekerjaan Kristus, tertulis dalam buku Hidup yang Terbaik, halaman 474. Ia ingin agar kita menyembah Dia dalam kebaruan hidup dengan kegembiraan setiap hari, tertulis dalam buku Seri Membina, jilid 5, halaman 227. Jadi bagaimana di sini dalam ayat-ayat tersebut dikatakan bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan itu dengan sukacita. Kita harus datang kepada Tuhan itu dengan sorak-sorai. Jadi bagaimana kita diingatkan bahwa kita tidak boleh bermurung ketika kita datang ke hadirat Tuhan. Tetapi bukan berarti kita bersorak-sorai lalu kita bersukacita yang berlebihan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa bersukacita yang dimaksud adalah bukan dengan kita berjingkrak-jingkrak karena kita kesenangan atau karena kita mengikuti kehendak-kehendak hati kita atau dorongan-dorongan hati kita lalu menunjukkan bagaimana bersorak-sorai itu. Tetapi bagaimana bersorak-sorai yang Tuhan inginkan atau Tuhan maksudkan adalah bagaimana kita selalu merasa bersyukur, bagaimana kita selalu merasa bersukacita, itulah dalam kehidupan kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa ada penghiburan dan kebahagiaan dalam pekerjaan Kristus. Jadi kita tahu bahwa ada penghiburan dan kebahagiaan ketika kita mau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan bersama dengan Dia. Karena pekerjaan Kristus itu ketika kita lakukan hari demi hari dengan setulus hati kita lakukan, maka itu akhirnya akan mengubahkan tabiat kita. Dan tabiat kita yang diubahkan itu dikatakan itulah yang akhirnya akan membuat kepada kita sebuah penghiburan. Karena ketika kita mau untuk membantu orang lain, ketika kita mau untuk melayani orang lain atau mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita, maka kita akan merasa itu adalah sebuah beban ketika kita melakukan setiap pekerjaan kita sendiri. Tetapi ketika kita mau untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kita mau untuk karakter Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, maka itu adalah sebuah penghiburan. Karena akhirnya kita bisa merasakan sukacita yang tidak bisa dibeli dengan uang sekalipun. Karena sukacita yang sesungguhnya itu hanyalah ketika kita berjalan atau mengenal siapa Bapa kita yang ada di surga itu. Dan dikatakan kebahagiaan juga akan kita dapatkan dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan kita. Lalu juga di sini dikatakan bahwa Ia ingin agar kita menyembah Dia dalam kebaharuan hidup. Bagaimana dalam setiap hari kita harus memperbarui kehidupan kita, karakter kita, tabiat kita, sehingga semakin hari kita semakin didapati menjadi orang yang lebih baik, yang lebih benar, yang sesuai dengan hukum-hukum Tuhan itu. Dan dikatakan dengan kegembiraan setiap hari. Jadi bagaimana hal yang membuat kita bisa bergembira dalam hari-hari kita, dalam setiap keseharian kita adalah mengucap syukur. Dan ketika kita selalu mengucap syukur, berarti kita kembali mengingat akan kasih dan berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa upah yang sangat besar untuk perbuatan baik, sukacita surga, berkumpul dengan para malaikat, persekutuan dan kasih Tuhan dan anaknya, peningkatan dan perluasan semua kuasa kita sepanjang zaman kekekalan. Tidakkah semua itu menjadi penyemangat dan dorongan yang kuat bagi kita untuk memberikan pelayanan yang penuh kasih dari hati kita kepada Pencipta dan Penebus kita? Tertulis dalam buku Langkah kepada Kristus halaman 32. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa dalam kehidupan kita ketika kita mau untuk melakukan hal-hal yang baik, dikatakan ada upah yang sangat besar. Kembali Tuhan memberikan kepada kita atau menjanjikan kepada kita sebuah upah yang sangat besar. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, hendaklah kita jangan berfokus kepada upah yang Tuhan sudah janjikan atau Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, melainkan kita melakukan hal-hal tersebut karena kita menyadari bahwa itu adalah sebuah kebenaran dan sebuah hal yang harus kita memang hidupkan dalam kehidupan kita, karena itulah yang akhirnya akan membuat sebuah perubahan atau sebuah reformasi dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa sukacita surga dan berkumpul dengan para malaikat, persekutuan dan kasih Tuhan dan anaknya. Jadi bagaimana kasih Tuhan itu selalu ada bagi kita.
entah kita melakukan hal-hal yang baik dan benar ataupun tidak, Tuhan itu memang kasih terhadap kita. Tetapi apakah kita mau untuk kita mengabaikan kasih daripada Tuhan itu dengan kita tidak menuruti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, karena itu adalah semua kebaikan untuk kita sendiri. Jadi apa yang Tuhan sudah rancangkan itu bukanlah sebuah kebaikan untuk dia, tetapi adalah sebuah kebaikan untuk kita. Dan ketika kita sudah memberikan kasih kita kepada Tuhan, maka kita akhirnya akan merasakan bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita. Bahkan dalam setiap kesusahan kita, dalam setiap kesukaran kita, kita tahu bahwa kita mempunyai pengharapan, bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Dan di saat ini juga dikatakan bahwa peningkatan dan perluasan semua kuasa kita sepanjang zaman kekekalan. Tidakkah semua itu menjadi penyemangat dan dorongan yang kuat bagi kita untuk memberikan pelayanan yang penuh kasih dari hati kita kepada pencipta kita dan penebus kita itu? Jadi bagaimana di sini kembali firman Tuhan mengingatkan bahwa ketika kita mempunyai sebuah rasa syukur dalam kehidupan kita, itulah yang akhirnya akan mendorong kita untuk memberikan pelayanan yang penuh kasih dari hati kita yang terdalam. Bagaimana hati yang tulus itulah yang Tuhan inginkan supaya kita bisa melayani dengan semaksimal mungkin. Dan di sini juga dikatakan bahwa segala kesanggupan yang berbeda-beda yang dimiliki manusia, pikiran, jiwa, dan tubuh telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka supaya digunakan sedemikian rupa sehingga mencapai taraf kesempurnaan yang tertinggi. Jadi bagaimana Tuhan sudah memberikan kepada kita talenta, Tuhan sudah memberikan kepada kita kesanggupan dalam setiap pikiran, jiwa, dan tubuh kita. Dan ketika kita sudah mendapatkan hal-hal tersebut, apakah kita mau menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, ataukah kita mau untuk menggunakannya untuk mencapai standar daripada dunia itu sendiri? Karena kita tahu bahwa ketika kita mengikuti standar daripada dunia, maka tidak akan ada habisnya hal-hal yang ada di dunia ini. Karena ketika kita sudah mencapai suatu titik, maka kita akan menginginkan hal yang lebih lagi. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak melihat standar daripada dunia itu untuk ada dalam pelayanan kehidupannya. Dan di sini juga dikatakan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk kita mempergunakan setiap talenta kita sedemikian rupa untuk mencapai standar kesempurnaan yang tertinggi. Jadi bagaimana Tuhan menginginkan supaya kita melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau untuk mengasihi orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain, untuk memperbaiki diri kita hari demi hari, sehingga kita akhirnya semakin mempunyai kasih itu dalam kehidupan kita, dan roh pengorbanan diri dalam kehidupan kita. Lalu juga dikatakan bahwa kita ini adalah penata layan daripada Bapa kita. Bagaimana kita ingat bahwa setiap talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita itu bukanlah milik kita pribadi, tetapi itu adalah titipan daripada Tuhan yang harus kita kembalikan kepadanya. Bahkan apa yang kita bisa dapatkan atau kita bisa berikan kepada Bapa kita dari talenta yang Tuhan sudah percayakan. Apakah kita mau mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan itu, ataukah kita mau mengubur talenta yang Tuhan sudah berikan? Karena ketika kita sudah dipercayakan satu talenta, maka Tuhan bisa memberikan kepada kita kepercayaan untuk kita bisa mengembangkan talenta yang satu ini untuk menjadi talenta-talenta yang lainnya lagi. Dan di sini juga dikatakan bahwa tetapi hal ini boleh bersifat mementingkan diri dan tertutup. Oleh karena tabiat Tuhan, yang petanya harus kita terima adalah kebajikan dan kasih. Setiap kesanggupan, setiap sifat yang telah diberikan Tuhan kepada kita harus digunakan demi kemuliaannya dan untuk meninggikan sesama manusia. Dan di dalam penggunaan seperti inilah terdapat cara yang paling suci, agung, dan berbahagia. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega jilid 2, halaman 233 dan 234. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa setiap hal yang kita terima daripada Tuhan, ini tidak boleh kita gunakan untuk mempentingkan diri kita sendiri dan tertutup. Bagaimana kita dikatakan kita harus terbuka, kita harus mendahulukan kepentingan orang lain, kita harus berkorban. Dan di sini dikatakan bahwa setiap hal tersebut itu bukanlah suatu beban bagi kita ketika kita mau untuk menjalankannya dengan hati yang penuh kasih dan ikhlas. Dan ketika kita menjalankan hal-hal tersebut, kita akhirnya akan menyadari bahwa itu bukanlah suatu beban, tapi itu adalah suatu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa mempunyai kehidupan yang sama seperti yang Dia sudah hidupkan ketika Ia berada di dunia ini. Lalu di sini dikatakan bahwa setiap kesanggupan, setiap sifat yang Tuhan berikan kepada kita
itu harus digunakan untuk kemuliaan namanya. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan bahwa setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kita itu kita harus pergunakan dengan semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kita di sini diingatkan bukan untuk kepentingan diri kita, bukan untuk kemuliaan diri kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dikatakan untuk meninggikan sesama manusia. Jadi bagaimana kembali Tuhan menginginkan supaya kita mengingat sesama kita manusia. Bagaimana kita diingatkan bahwa kita ini mempunyai visi dan misi yang lebih luas daripada hanya sekedar kepentingan-kepentingan diri kita sendiri. Dan di sini juga dikatakan bahwa dalam penggunaan seperti inilah terdapatlah cara yang paling suci, agung, dan berbahagia. Jadi bagaimana di sini kita bisa belajar bahwa dalam hal-hal seperti itulah kita akhirnya akan mempunyai roh yang akhirnya membuat kita ini semakin hari semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Mempunyai pribadi atau tabiat yang agung dan berbahagia. Jadi bagaimana kembali firman Tuhan mengingatkan bahwa ketika kita mau untuk menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang berbahagia, kita diingatkan supaya kita boleh mempunyai kasih, mempunyai empati dan simpati terhadap saudara-saudara sesama kita itu. Dan ketika kita mau untuk melayani mereka dengan sepenuh hati, maka kita akan mendapatkan sebuah kasih atau sebuah sukacita yang tidak bisa dibayarkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Dan ketika kita mau untuk menjalankannya, maka kita akhirnya akan mempunyai suatu tabiat yang akhirnya semakin hari semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Terutama untuk kita yang hidup di akhir zaman ini. Kita tahu bahwa itulah yang menjadi bekal bagi kita untuk kita berdiri pada hari penghakiman nanti. Kita tahu bahwa pintu kasihan kita semakin dekat waktunya untuk ditutup. Kita tidak tahu kapan itu akan ditutup, tapi bagian kita adalah kita mau untuk memperbaiki diri kita hari demi hari, sehingga akhirnya kita bisa didapati setia untuk menjadi anak-anak Tuhan yang ketika Ia datang untuk menjemput kita, kita bisa menyambut Dia dengan sepenuh hati kita, dengan setiap tabiat yang kita sudah persiapkan sejak sekarang ini, sehingga kita akhirnya bisa berdiri teguh dan bisa menjadi anak-anak Tuhan yang didapati setia dan mau untuk menurut yang sesuai dengan karakter daripada surga itu sendiri. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan biarlah firman yang begitu singkat, yang begitu indah ini boleh kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing dan tidak lalu begitu saja, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.